Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Melgandri dari Teknik Industri Universitas Pancasila, NPM 418210045. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita melakukan import master data untuk chat of account di UDU 12. Jadi tujuan kita melakukan import master data ini adalah jadi ketika kita melakukan input atau menambahkan data ke dalam chat of account, itu tuh bisa dilakukan secara efisien dan tidak membuang-buang waktu. Oke, kalau misalnya produk yang data yang mau kita masukkan ke chat of account ini cuma satu atau dua data doang, itu kan kalau misalnya kita lakuin secara manual, itu nggak terlalu wasting time. Tapi beda lagi kalau misalnya perusahaan kita ingin mengupdate master data dengan menambahkan 1.000 produk baru, di mana data ini dalam bentuk Excel, kan nggak mungkin si perusahaan itu masukin satu persatu sampai 1.000 data ini masuk semua ke chat of account. Itu kan wasting time, terus nggak efisien sama ribet kan. Oleh karena itu, di Udu ini dia menghadirkan fitur import, di mana fitur ini bertujuan supaya perusahaan ini bisa memasukkan atau mengimpor data ke dalam chat account dengan lebih efisien. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan, yang pertama of course kita harus menginstal modul accounting. Setelah itu kita ke setting, dashboard, habis itu kita activate the developer mode. Setelah selesai, kita ke accounting, terus di accounting ini kita pilih configuration, lalu kita chart of account atau COA. Nah, di sini kan di COA ini udah banyak data-data yang tersedia. Nah, data-data yang ada di COA ini disesuaikan sama negara kita, yaitu Indonesia. Jadi, ketika kita membuat database, itu kan tampilan yang paling atas itu adalah master password, kalau nggak salah. Terus habis itu ada database name, email, password, habis itu ada language, habis itu country. Nah, kalau misalnya kita isi country, yaitu Indonesia, otomatis si chart of account, data-data yang ada di chart of account ini akan menyesuaikan dengan country kita, yaitu Indonesia. Nah, jadi caranya itu kita klik. Jadi kan di chart of account ini kita mau mengimport data yang mana datanya ini merupakan skenario dari buku yang diterbitkan oleh Ahmad Daniel. Nah, di sini Ahmad Daniel ini menyiapkan ada 10 data, ada chart of account, ada import bank, sampai data ke-10 import stock inventory. Nah, tapi khusus video kali ini saya akan membahas mengenai import untuk chart of account. Nah, jadi caranya itu ini nanti linknya saya taruh di deskripsi. Habis itu nanti kita klik kode, habis itu kita download zip. Nanti hasil zipnya ini tinggal kita ekstrak. Nah, kita balik lagi ke chart of account. Jadi di chart of account ini, karena kita mau ganti semua data-data yang ada di sini dengan data-data yang ada di skenario dibuat oleh Ahmad Daniel, maka semua data ini kita klik, habis itu kita action, habis itu kita delete. Confirmation, oke. Habis itu di sini ada tulisan you can remove atau deactivate an account which is set on a customer or vendor. Jadi di sini kita nggak bisa nge-delete langsung semua data. Karena ada beberapa data di data-data yang ada di chart of account ini yang mana datanya ini berhubungan dengan data-data lain yang ada di UDU. Jadi kalau misal kita langsung hapus semua, otomatis dia itu akan mengganggu atau berhubungan akan merecoki si data-data lainnya. Nah, sehingga jika kita mau menambahkan atau menghapus, kita perlu melakukan yang namanya unlink. Unlink ini bisa kita sebut juga dengan pemutusan koneksi antar data, supaya nanti ketika salah satu data ini kita hapus, dia itu nggak akan mengganggu atau merecoki data-data yang lainnya. Nah, cara ngelakuin unlinknya itu adalah kita klik ini, habis itu kita ke setting. Terus di sini ada muncul teknikal. Jadi kalau misal kita belum activate the developer mode, di sini tuh nggak akan muncul teknikal. Nanti kalau udah kita activate, muncul teknikal kita pilih. Terus kita ke paling bawah, parameters, ada company properties, kita klik. Lalu di sini kita search yang berhubungan sama account. Nah, di sini misalnya kita pilih, misalnya di ini receivable. Nah, di receivable ini kan ada value-value-nya itu memiliki ID 11. Nah, jadi jika terjadi suatu proses bisnis yang melibatkan receivable, di receivable ini di Indonesia itu maksudnya adalah piutang. Jadi, jika terjadi suatu proses bisnis yang melibatkan piutang perusahaan, maka chart of account atau COA yang akan berubah adalah COA dengan ID 11. Nah, hal ini bisa kita buktikan dengan kita balik lagi ke chart of account. Di sini saya buat 2 tab. Ini, kita buat tab. Ini ya data yang di sini.
kita pergi ke accounting, lalu configuration, chart of account. Lalu di sini kita filter, terus add custom link, habis itu konkurensinya kita ganti sama ID. Tadi ID ini receivable atau piutang itu 11. Kita klik 11. Play. Nah, di sini untuk ID 11, ini akan linking dengan piutang usaha. Jadi, jika proses bisnis terjadi dan dia mempengaruhi piutang usaha dari perusahaan, maka chart of account yang akan berhubungan ini adalah si piutang, karena piutang berdasarkan si linking. Itulah kenapa, misalnya ini piutang usaha mau kita hapus. Kita bintang, habis itu kita action, kita delete. Nah, ini nggak bisa dihapus karena ini tuh masih berhubungan. Nah, oleh cara kita melakukan unlink atau kita kosongin linkingnya itu adalah kita balik lagi ke company properties yang property account receivable, kita edit, terus kita hapus value ID-nya. Kita hapus. Terus kita save. Nah, hal ini juga berlaku ke semua data-data yang berhubungan dengan account yang ada ID value ID. Misalnya di sini ada, ini nggak ada, berarti dia nggak linking sama apapun. Input juga nggak. Terus ini ada, kita hapus ID-nya. Save. Habis itu kita ini juga ada. Kita save. Ini receivable udah tadi. Terus payable kita edit. Kita save. Terus lagi ini expand catalog. Ini coba dihapus. Ini di save. Terus income, pendapatan. Ini juga dihapus. Save. Terus ini terakhir valuation. Ini kita save. Nah, setelah kita unlink semua yang berhubungan dengan account, selanjutnya kita ke chart of account. Habis itu ini kita coba hapus lagi, kita delete, kita centang semua. Terus action, delete. Oke. Nah, ternyata di sini belum bisa karena di sini juga masih berhubungan dengan teks. Nah, jadi kita hapus saja semua yang berhubungan dengan teks. Di sini configuration, accounting, di sini ada pilihan teks. Ini kita centang, action, delete. Nah, ini udah kehapus semua. Terus kita balik lagi ke chart of account. Terus ini kita klik, kita checklist semua. Action, kita coba delete. Nah, ini udah kehapus sebagian, habis itu bisa kita lanjutin, kita action, delete juga. Nah, ini udah kehapus semua. Nah, selanjutnya tinggal kita import data yang mau kita masukin dari skenario yang dibuat oleh Ahmad Daniel. Jadi di sini tinggal kita klik import, load file. Terus ini kita pilih yang kita kan mau chart of account doang, berarti kita pilih account nomor 1. Nah, di sini semua datanya ini udah masuk dari skenario yang dibuat sama Ahmad Daniel. Habis itu kita tes import buat tahu datanya itu udah bisa berjalan apa enggak. Nah, di sini everything seems valid, berarti di sini udah bisa kita import. Nah, ini udah data-data di chart of account ini udah merupakan isinya itu udah berisikan data-data yang kita mau yang udah kita import dari data skenario dari Ahmad Daniel. Jadi kan ini tadi kita di company properties ini semua yang berhubungan sama account ini semuanya udah kita unlink kan. Jadi kalau misal kita mau link lagi atau kita hubungkan lagi ini bisa. Jadi misalnya tadi itu di receivable itu di piutang. Ini kita cari piutang. Ini kita import dulu.
Nah, di sini kita cari piutang usaha. Piutang usaha, kita lihat di sini ID-nya itu adalah 359. Berarti nanti ini tinggal kita edit. Terus ini ID-nya kita masukin 359. Kita save. Nah, habis itu balik lagi ke komponen properties. Yang lainnya juga bisa kita, kalau misalnya kita link, kita cari di sini. Habis itu nanti di chart of account, habis itu nanti tinggal masukin ID yang ada di atas, habis itu kita sambungin ke sini buat nge-link lagi. Nah, sekian video dari saya mengenai import master data untuk chart of account. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.